Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta mata kuliah praktikum genetika. Bagaimana kabarnya semua? Setelah tadi mengikuti kuis, bagaimana jawabannya? Kali ini kita akan sedikit mengulas juga sedikit kembali bagaimana ingatan kalian terhadap materi-materi yang telah kita pernah pelajari pada saat mengikuti kuliah di semester yang lalu, yaitu mata kuliah genetika. Kali ini kita akan masuk ke unit 1, yaitu ciri ya, variasi ciri sifat dari suatu makhluk hidup. Yang kita bahas di sini, ambil contohnya di sini adalah yang terlihat langsung yaitu pada manusia. Kalian tahu bahwa yang kalian lihat seorang anak kembar pun pasti akan memiliki perbedaan yang terlihat di fisiknya. Belum lagi kalau kita membahas dari bagaimana struktur dari gennya ya, otomatis akan menunjukkan perbedaan. Nah, kemudian kalian lihat di sini ya, jadi outline pada hari ini kita akan melewati beberapa materi. Ya, jadi kita akan kembali menemukan bagaimana hubungan adanya variasi pada makhluk hidup itu tadi, yaitu pada manusia, karena ada hubungannya dengan proses pada meiosis, salah satu peristiwa pada meiosis yaitu pindah silang. Nah, kemudian kita akan kembali menemukan beberapa istilah-istilah, beberapa istilah terminologi dalam genetika dasar, yaitu yang berhubungan dengan hukum Mendel, yaitu bagaimana gen itu ditemukan di mana, kemudian apa itu alel ya, yang kita tahu bahwa alel ini adalah nama lain dari gen itu sendiri, tapi kita akan melihatnya dalam bentuk susunan huruf ya. Nah, kemudian apa itu perkawinan monohibrid menurut Mendel 1, bagaimana pula bentuk dari perkawinan dihibrid dengan Mendel 2. Tentunya kalau kalian mengingat kembali Mendel 1 dan Mendel 2 ini, akan kita kembali mengingat lagi sebuah formulasi yang kita sudah tahu, itu formulasi itu akan tetap adanya. Jadi misalnya dengan jenis perkawinan yang monohibrid itu apa lagi? Monohibrid, dari kata mono, satu, dan hibrid artinya sifat beda. Artinya akan ada formulasi yang akan tetap apabila perkawinan itu dua individu itu dengan yang akan diperhatikan di situ adalah satu sifat ciri, artinya akan dihasilkan formulasi matematika yaitu 3:1. Sedangkan pada dihibrid artinya apa? Dua sifat beda ya akan menghasilkan nisbah berupa 9, 3, 3, 1. Nah, kemudian pada waktu mata kuliah genetika yang lalu itu, kalian juga sudah pernah mempelajari bahwa dari nisbah, kedua nisbah tadi ini, tentunya ada hasil modifikasi. Di beberapa buku ada yang mengatakan bahwa itu adalah penyimpangan dari hukum Mendel, namun kalau boleh dikatakan itu bukan sebenarnya penyimpangan, namun itu adalah berupa interaksi antar beberapa alel yang bisa dikatakan dia interaksi alel, dan juga ada gen-gen yang kemudian ikut campur dalam mencampuri gen dari sifat yang satu. Jadi dia akan menutupi gen yang satu. Belum tentu yang kita tahu bahwa dominan yang akan menutupi resesif, ternyata di sini adalah gen yang dominan ini akan menutupi gen pada sifat yang satu. Itu yang kita katakan nanti dimodifikasi. Yang akan ikut di unit praktikum ini terkait dengan modifikasi itu adalah yaitu peristiwa semi dominansi dan kodominan. Yang kita tahu kedua peristiwa ini adalah modifikasi dari perkawinan monohibrid, karena di situ ada polanya satu sifat beda yang kemudian akan terjadi modifikasi. Yang kita tahu kalau modifikasi yang kita tahu nisbah
jumlah pada monohibrid kan 3:1. Namun pada peristiwa semi dominansi dan kodominan ini dia akan berubah nisbahnya, formulasi matematikanya yang akan diperoleh 1:2:1. Kita sudah melihat di situ 1:1 itu artinya sudah ada peristiwa modifikasi dari 3:1. Walaupun kita tahu dari 1:21 itu jumlah fenotipnya juga akan dihasilkan atau ada jumlah 4 macam fenotip yang dia hasilkan dari situ. Sama juga dengan 3:1. Tapi ada modifikasinya karena dihasilkan 2 variasi. Jadi kalau misalnya A besar, A kecil pada monohibrid tetap dibaca satu sifat, sedangkan pada semi dominansi dan kodominan itu A besar dan A kecil heterosigot itu akan dibaca sebagai alel yang baru, akan menunjukkan sifat yang baru. Oke, kemudian pada bentuk yang lainnya dari hasil modifikasi tadi, kita tahu bahwa ada peristiwa yang lainnya itu poligen. Artinya satu gen itu muncul akan kemudian dipengaruhi oleh banyak gen. Jadi kita tidak membahas alel di sini, yang dibahas adalah gennya. Contohnya pada apa? Nanti kita bisa lihat salah satu contohnya saja, yaitu adalah variasi dari warna kulit. Kalian lihat warna kulit itu akan ada beberapa variasi tonsnya. Itu akan kemudian berkaitan dengan nanti bagaimana aktivitas dalam praktikum kita kali ini ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait yang kemudian dilihat di sheet dari modul penuntunnya, kalian melihat di situ ada di lampiran, ada beberapa sifat fisik yang kemudian langsung diturunkan pada manusia. Salah satu contohnya adalah rambut keriting, ibu jari yang ada yang bisa membengkokkannya sampai ke ibu jarinya bisa ditunjukkan sampai ke belakang, ada juga yang tidak bisa. Ada yang lidahnya bisa menggulung, ada juga yang tidak bisa. Mana dominan, mana sifat yang dominan, mana yang resesif, kita kemudian akan melihatnya nanti. Oke, saya rasa kalian sudah siap untuk masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini kembali kali saya mengingatkan kembali dari mana munculnya variasi-variasi sifat dari makhluk hidup itu, tentu saja karena proses meiosis ya. Kita tahu ini adalah prosesnya karena dia mengadakan 2 kali pembelahan, kemudian dari 2 pembelahannya tadi, dari hasil yang diperoleh dari pembelahan pertama, dia akan membelah kromosomnya secara sama menjadi 2, kemudian sedangkan pada pembelahan 2 itu dia akan membagi lagi anakan kromatid. Yang kalian ketahui, salah satu ciri yang membedakan meiosis dengan mitosis adalah di sini. Akan menghasilkan 4 gamet yang kemudian masing-masing adalah haploid. Ya. Haploid artinya kalau ditulis itu sebagai satu set kromosom, yaitu N. Ya. Kalau 46 ingat apa bagaimana? Diingat bahwa 46 itu meliputi 2 set kromosom. Artinya dia akan memperoleh 1 set kromosom dari ayahnya dan kemudian setengah kromosom dari ibunya. Akan menjadi 46 atau namanya 2N, diploid ya. Kemudian kenapa pada saat pembentukan gamet yang menentukan jenis kelamin satu organisme itu, pada saat pembentukan gamet itu yang namanya proses gametogenesis, disitulah terjadi meiosis. Meiosis kemudian dia membagi yang salah satu ciri dari meiosis juga adalah reduksi setengah dari jumlah kromosom. Jadi kemudian akan kembali lagi memisah, kemudian nanti yang kita ketahui bahwa salah satu sel meiosis ini nanti kemudian terjadi pada gametogenesis, yaitu pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang kita lihat di sini contohnya adalah peristiwa oogenesis akan dihasilkan berupa sel sperma yang masing-masing adalah haploid ya. Nah, kemudian di mana perannya gen tadi, variasi tadi? Bahwa di sini kita tahu bahwa gen itu terdapat di dalam kromosom. Jadi pada saat pembelahan sel tadi ikut pula semua ciri sifat yang ada pada
tetuanya atau parentalnya itu juga akan ikut diturunkan pada anakannya nanti. Yang mana ikut muncul nantinya adalah di sini nanti muncul peran dominan dan resesif. Bagaimana peran dominan dari kedua parental akan muncul pada saat ekspresi anaknya akan mengambil sifat yang terkuat dari kedua orang tuanya. Ada kalanya muncul pada anak itu yang muncul adalah sifat resesif, perpaduan dari gen resesif dari kedua orang tuanya ya. Jadi variasi makhluk hidup tadi itu memang terjadi, memang secara teori akan ada ditemukan karena pada saat di pembelahan pertama itu ada proses yang namanya sinapsis, yaitu adalah perpasangan bersama, yaitu kromosom homolog yang akan membentuk tetrat, ya, yang akan membentuk tetrat di sini. Ya, kemudian ini dikatakan bahwa sister kromatid akan berpasangan dengan non sister kromatidnya. Nah, kemudian akan dihasilkan nanti nih, non-sister ini akan saling berpindah silang. Kita lihat ini variasinya, kalau dilihat ilustrasi gambarnya berarti ini yang orange ini bersaudara sini. Jadi kemudian dia akan berpasangan dengan bukan kromatid saudaranya, dan ini masing-masing akan saling lengan-lengan kromosomnya ini saling mengadakan pindah silang set kromosomnya. Jadi disinilah kemudian asal mulanya terjadi rekombinasi atau terjadinya variasi dari makhluk hidup tadi. Jadi kemudian hasilnya adalah dia akan meningkatkan variasi genetik. Ya, kita kemudian kembali berbicara soal alel, ya. Apa itu alel? Nah, kalau kita lihat tadi gambaran dari kromosom ini seperti ini, di dalamnya ini adalah penampakan berupa alel-alel yang kita tahu biasanya disimbolkan dengan dua simbol huruf yang berbeda. Misalnya ada A besar, pasti ada lawannya yaitu berupa A kecil, ya. Nah, istilah gen ini seringkali kita Ya, istilah gen ini seringkali digunakan untuk menunjukkan baik alelnya atau maupun lokus, ya. Nah, kemudian alel itu terdiri, kita tahu tadi yang saya ibu katakan bahwa akan ada dua sifat yang berbeda di situ. Misalnya alel A-nya itu dia berupa alel yang normal, yang biasanya kita sebut kalau kalian nanti melihat percobaan berupa tanaman, ada yang galur murni, itu disebut namanya wild type. Atau yang akan kalian lihat nanti di unit-unit selanjutnya pada lalat buah Drosophila dikatakan ada wild type, berarti itu berupa galur murni dari lalat tersebut atau lalat normal. Dan kemudian alel yang B-nya tadi, kecilnya tadi, yaitu adalah alel yang sudah berubah atau dikatakan sebagai alel mutan. Jadi sudah merupakan hasil perpaduan dari hasil perkawinan sebelumnya, ya. Jadi sudah ada perubahan dari sifat wild type-nya. Nah, kemudian kita sebut lagi di sini individu yang kita tahu dia sudah mengambil 2 set kromosom dengan jumlah 46 ini tadi, dia akan kemudian bila dapat pada lokus yang sama dari 2 kromosom yang homolog, yaitu terdapat pada alel yang sama, maka individu tersebut akan dikatakan homozigot. Homozigot di sini bisa saja homozigotnya berupa dominan atau resesif, tapi kita lihat kalau homozigotnya berupa normal dan normal, artinya dia berupa homozigot dominan. Nah, kemudian kalau berupa mutan 1 dan mutan 1, artinya di situ sudah merupakan homozigot yang resesif. Yang kita tahu adalah resesif itu berarti sifat yang terkalahkan, ya, sifat yang terkalahkan dari sifat normal. Misalnya biasanya dikategorikan mutan ini ya karena dengan istilah tadi telah berubah, biasanya sifat yang sudah buruk-buruk itu ikut kadang-kadang sifat yang mutan tadi. Misalnya yang normal dikatakan tinggi, lawannya pasti mutannya akan menjadi pendek, ya. Hitam biasanya lawannya yang termasuk ke dalam mutan tadi adalah pendek. Nah, kemudian tadi kita bahas lagi setelah
homozigot, pasti ada lawannya adalah heterozigot. Kalau kemudian bila alelnya tadi tidak sama, kalau tadi kan kita bahas A besar atau A kecil. Sedangkan kalau dia isi alelnya berupa normal dan mutan, atau kemudian mutan 1 dan mutan 2 ya. Kalau tadi kan mutan 1 dan mutan 2 ya. Mutan 1 dan mutan 1, kalau mutan 1 dan mutan 2 artinya kalau misalnya dia A besar, A kecil, kemudian sifat yang mutan 1 dengan mutan 2-nya itu tadi misalnya A besar B kecil atau A kecil B besar, itu dia akan disebut sifatnya sebagai alel yang heterozigot ya, heterozigot. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya. Kombinasi dari alel tadi itu akan menentukan fenotip individu. Yang sudah kita tahu bahwa individu itu adalah satu sifat yang nampak pada organisme ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hasil kombinasi dari dua alel tadi, yaitu akan diperoleh dari A besar, misalnya dari ada dua alel, A besar dan A kecil, akan diperoleh 3 jenis kombinasi alel, yaitu A besar, kemudian A besar A kecil, dan A kecil ya. Berbeda lagi kalau dari sifat alel ganda. Makanya alel ganda ini termasuk digolongkan kepada, kalian mungkin ingat di perkuliahan genetika waktu itu bahwa alel ganda ini termasuk penyimpangan juga dari Mendel karena dia dikelompokkan dalam kategori interaksi gen. Artinya gen-gen satu ini akan menutupi gen sifat yang lain. Kita lihat contohnya, salah satu contohnya saja. Untuk menentukan golongan darah A, dia tidak ditentukan oleh 2 alel saja, tapi lebih dari 2 alel. Misalnya golongan darah A, dia ditentukan oleh genotip IA besar, IA besar, kemudian 1, IA besar, kemudian IA besar, I kecil, IA besar, I0. Ya, jadi itu kemudian dia ditentukan oleh 3 alel, makanya dia disebut alel ganda. Ya. Nah, kemudian apabila alel-alel yang menentukan satu fenotip tersebut terdapat pada lebih dari satu lokus, maka fenotip atau sifat tersebut itu akan dinamakan poligen. Misalnya, kita akan juga kemudian akan kalian lihat nanti di aktivitas praktikum kalian kali ini, kalian bisa melihat situ menentukan tinggi tubuh manusia dan warna kulit. Ya, mungkin kalian sudah pernah mengikuti pada saat di perkuliahan genetika, kalian lihat bagaimana gen-gen yang menentukan tinggi tubuh manusia itu ditentukan oleh berapa jumlah alel T besar, kemudian jumlah T kecilnya, bagaimana frekuensi alel tersebut muncul yang akan menentukan berapa tinggi anak tersebut nanti. Kemudian yang paling menonjol juga adalah bagaimana tones dari warna kulit, yang kita tahu itu berbeda-beda grade-nya. Ada semakin banyak jumlah gen yang menentukan pigmen tadi itu, semakin banyak jumlahnya, dia akan semakin gelap. Jadi semakin kurang penentu pigmennya, dia akan semakin pucat ya. Jadi gelap dan pucat lawannya. Nah, kita lihat nanti bagaimana variasi dari warna kulit. Ada yang dari hitam arang, hitam biasa, kemudian sampai menjadi pucat, kuning, kuning lansat, sawo matang, itu kan termasuk semua variasi dari tones-tones warna kulit. Nah, kemudian pada saat meiosis tadi, kita tahu pada saat meiosis yang sebelumnya yang kita lihat tadi di gambar, itu terjadi pemisahan kromatid, yaitu A besar A kecil akan mengganda menjadi A besar, kemudian A kecil ini akan memisah menjadi 2 alel, yaitu menjadi A besar, dan A kecil. Ya, kemudian masing-masingnya lagi akan memisah menjadi A besar, ya, dan kemudian A kecil. Jadi kita tahu hukum dari hukum Mendel, nanti kita bisa melihat bagaimana hukumnya pada Mendel tadi itu, bagaimana gamet-gametnya kemudian akan memisah pada waktu telah terjadi pembuahan, kemudian gamet-gametnya akan memisah. Ya. Kemudian kalian lihat lagi di sini. Kesimpulan dari sebuah individu yang heterozigot A besar A kecil ini, dia akan membentuk 2 macam gamet, yaitu A besar dan A kecil.
Yang kalian di sini sudah bisa lihat bahwa ada terjadi proses pemisahan dari alel-alelnya. Sudah akan sesuai dengan hukum Mendel 1, yaitu yang menyatakan bahwa hukum pemisahan gen yang sealel, ya, berarti alel-alel yang sama tadi itu akan memisah. Misalnya A besar, A kecil akan memisah menjadi A besar dan A kecil, yang kemudian tetap nanti akan bersama lagi pada saat penyatuan dari dua set kromosom, dua set gamet, jantan dan betina. Nah, kemudian kita lihat contohnya pada perkawinan monohibrid. Di sini kita lihat contoh perkawinan pada marmut, ya. Yang mau diamati berarti dia akan memiliki satu sifat beda. Yang mau dilihat, misalnya kita mengambil satu sifat beda, yaitu warna bulu. Warna bulu kalau kita mengambil dua sifat beda, artinya bisa jadi akan menjadi ada sifat alel yang hitam dan kemudian ada sifat alel yang albino. Nah, ini kembali saya mengingatkan kembali bagaimana proses mendapatkan variasi dari F2-nya itu. Kalian masih ingat ini namanya square dari Punnett, ya, Punnett. Ini kotak Punnett yang kalian akan bisa membantu menyelesaikan dari hasil perkawinannya, ya, diagram perkawinannya. Di sini kembali mengingatkan P itu apa, adalah kode dari parental, F1 itu adalah garis keturunan pertama, kemudian F2 adalah garis keturunan kedua. Nah, kita lihat di sini. Kalau tadi dikawinkan antara sifat hitam dengan albino, berarti kalau hitam itu akan dituliskan dengan kata huruf A besar, homozigot dominan, kemudian resesif, artinya dia akan kemudian mengambil lawan dari hitam, albino, yang akan dikatakan sebagai sifat resesif, yaitu homozigot resesif A kecil, A kecil. Bagaimana hasil F1-nya? F1-nya tentu saja adalah semuanya akan menjadi hitam. Kenapa A besar, A kecil tetap dikatakan hitam? Disinilah peran dominan. Artinya A besar tadi ini dominan, yaitu menutupi sifat dari A kecil. Jadi tetap akan dibaca hitam, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Pada saat dia F1 ini biasanya sifat alami itu adalah hitam tadi ini akan dikawinkan atau kawin lagi dengan sesamanya berupa hitam, yaitu A besar, A kecil, dan A besar, A kecil, ya. Kemudian kita lihat lagi dulu, A besar, kecil ini tadi, gamet-gametnya kemudian pada saat meiosis satu ini akan memisah gamet-gametnya A besar dan A kecil, dan betina juga akan menjadi A besar dan A kecil. Dilihat di sini dipisahkan, dilihat dari hasil keturunan F2-nya adalah ini tadi A besar dan A kecil jantan, A besar A kecil ini betina. Ini adalah diibaratkan adalah proses fertilisasi, penyatuan kembali gen gamet kromosom dari ayah dan kromosom dari ibu. Dilihat bagaimana hasil perkawinannya. A besar tentu akan menjadi A besar, A besar, A besar ini dengan A kecil menjadi A besar, A kecil, ini A besar dengan A kecil akan menjadi besar, A kecil, dan kemudian A kecil, A kecil. Bagaimana hasil formulasi dari genotipnya? Kita lihat di sini, A besar dan A besar, A kecil, dan A kecil, A kecilnya. Hasilnya kita sudah lihat sendiri. A besar 1, A besar, A kecilnya 2, kemudian A kecil yaitu 1. Nah, kita lihat sudah bahwa alel hitam tadi sudah mengalahkan yang putih. Kita lihat di sini perbandingannya putih banding hitam, ya, kemudian hitam dikatakan dominan, putih sebagai resesif. Nah, jadi dari situ kita kemudian memberikan terminologi bahwa sifat yang dapat diamati tadi disebut fenotip, sedangkan konstitusi suatu individu yang biasanya dituliskan dalam simbol berupa huruf dikatakan genotip. Jadi susunannya tadi ini disebut genotip, ya. Jangan lagi terbalik-balik, ya. Ya, kemudian saya pause dulu, ya. Ya, kita lanjut.
Ya, kemudian di awal tadi disampaikan bahwa ada satu peristiwa yaitu modifikasi dari monohibrid, yaitu berupa semi dominansi, peristiwa semi dominansi. Kalau kalian pernah mempelajari sifat intermediat, itu juga sama dengan semi dominansi, artinya akan ada proses dominansi penuh, yaitu namanya kodominansi. Jadi semi dominansi ini adalah merupakan satu peristiwa dominan yang belum sempurna. Kenapa? Karena akan ada muncul satu sifat individu yang heterosigoid yang akan memunculkan satu sifat antara atau intermediat. Kita lihat bagaimana contoh yang mana yang termasuk intermediat tadi. Kita lihat contohnya pada peristiwa perkawinan bunga mirabilis jalapa ya. Yaitu kita lihat fenotipnya di sini bunga merah dengan putih. Kita lihat lagi mengingatkan kembali kalau genotipnya akan dituliskan merah berarti M besar dan putih akan menjadi M kecil. Lihat gametnya memisah ya, karena dia sama dituliskan saja satu M besar dan kemudian ini menjadi M kecil. Bagaimana F1-nya? Jadi akan dihasilkan 100% semua ini perpaduan antara M besar dan M kecil akan menjadi 100% semuanya menjadi, bukan kalau yang sebelumnya tadi pada saat monohibrid 3:1, A besar A kecil tetap dibaca hitam, tapi kalau kali ini M besar M kecil akan menjadi mencampur dua gen alel merah dan putih menjadi merah muda atau pink ya. Jadi akan hasilkan warna bunga menjadi pink. Hasilnya pun kita lihat modifikasinya. Kalau tadi A besar A kecil atau heterosigot tadi ini akan dibaca tadi menjadi sifat dominan tinggi atau merah. Kalau di sini perpaduan gen M besar dan M kecil heterosigot ini akan dibaca warna pink. Jadi akan dihasilkan A besar A kecil 50% tadi akan menjadi dua dua fenotip yang akan muncul merah muda. Satu merah, dua pink, dan satu putih. Nah, bagaimana dalam peristiwa perkawinan di hibrid yang kalian pernah pelajari di mata kuliah genetika yang lalu? Kalau berarti ada dua sifat beda. Misalnya disimbolkan dengan A besar, B besar, B besar, dan A besar, E kecil, dan B kecil, B kecil. Di sini kita melihat dulu pola perkawinan yang umum pada saat perkawinan di hibrid. Kita tahu bahwa pada F1 ini adalah peristiwa dari perkawinan wild type atau galur murni, yang galur sangat murni. Di sini saya mau memberikan contoh bagaimana proses perkawinan dua sifat dari yang kita tahu dari salah satu orang tuanya dia membawa sifat kidal, bertangan kidal, kemudian rambutnya normal, artinya masing-masing dia membawa gen yang dominan. Kita lihat di sini bagaimana gen-gen tadi menentukan. Gen K besar, R kecil, dia akan dominan, yaitu berupa rambut keriting dan menutupi gen K besar, K kecil, R kecil, yaitu berupa rambut normal. Jadi ternyata rambut keriting itu sifatnya lebih dominan daripada rambut normal ya. Kemudian bagaimana gen K besar D kecil, yaitu bertangan kidal, dilihat di situ dia dominan terhadap yang K kecil, D kecil, dan normal. Jadi kalau misalnya kedua orang tua kalian bertangan kidal, akan besar kemungkinan dia akan juga besar sekali kemungkinan kedua semua anaknya akan juga menjadi kidal ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana perpaduan hasil dari F1 jika orang tuanya kidal dan rambutnya normal, kemudian dikawinkan dengan yang berambut normal, bertangan normal dan kemudian rambutnya keriting. Nah, kita lihat dulu. Jadi sifatnya masing-masing berbeda ya. Kidal di sini dia sedangkan normal, sedangkan di sini sifat dominan, sifat resesif rambut normal, kemudian di sini sifat dominan sifat dominan dari rambut ya, yaitu keriting. Jadi kemudian dihasilkan semua anakannya adalah A. Kalau disimbolkan dulu ingat A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, dia menjadi seperti K besar D kecil, K kecil D kecil, kemudian K besar R kecil, K kecil R kecil. Itu semuanya akan menjadi kidal dan keriting. Lihat ya semua. Jadi sifat dominan semua muncul kidal dan keriting ya.
kidal dan keriting yang muncul semua. Nih, ini yang dominan semua muncul, kidal dan keriting. Nah, kemudian bagaimana hasil dari F2-nya? Ini salah ya. Jadi di sini F2. F2-nya adalah kita lihat lagi bahwa karena semua hasil keturunannya adalah K besar ini tadi, kidal dan keriting, ya kita ingat lagi pada saat proses gametogenesis, artinya nanti gamet-gametnya akan memisah. Jumlah gamet yang dihasilkan pada peristiwa meiosis 2, yaitu perkawinan dihibrid, akan dihasilkan 4 macam gamet. Kalian ingat, kalau misalnya saya ini ya, saya ingatkan kembali. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Bagaimana gamet-gametnya ini? Tentu saja ini akan ini kita lihat ini A besar, B besar, kemudian ini lagi A besar dengan B kecilnya, kemudian A kecil dengan B besar, kemudian A kecil dengan B kecil. Lihat ya. Jadi yang ini tadi ini sudah ada terjadi, kalau ini adalah sebuah gen normal dari tetuanya, kalau ini dominan-dominannya semua, ini resesifnya, ini adalah perpaduan dari sifat kedua gamet parentalnya, A besar B kecil dan A kecil B besar ya. Kemudian kita lanjut ke jadi bagaimana keturunan dari F2-nya ini? Ya, tentu saja akan dihasilkan sebuah nisbah pada dihibrid tadi, dua sifat beda akan dihasilkan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bagaimana hasil mendapatkannya? Kita lihat lagi ya. Hasilnya dihasilkan dari sini. Ya, tadi ini adalah gamet-gamet tadi, misalnya A besar B besar, A besar A kecil, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Ini seperti ini. Jadi keriting kemudian ya keriting kidal kemudian normal. Ya ini kidal keriting ya, kemudian kidal normal, ini kemudian normal keriting, ini adalah normal dengan tangannya normal, tidak kidal, kemudian berambut normal ya, jadi semua sifat resesif. Bagaimana ini sama dengan gamit ini. Kemudian saya mau mengingatkan lagi cara mudah waktu di genetika kemarin. Kita kan kemudian akan membuat tadi A besar B besar, A kecil B besar, A besar B kecil. Seperti ini kombinasinya. Akan dihasilkan 9331. Artinya ini adalah sifat genotip wild type yang dari orang tuanya, kidal keriting, kemudian normal. Dan ini adalah perpaduan normal keriting dan kemudian kidal dan normal. Hasilnya pasti akan dihasilkan 9331. 9 keturunan yang akan mendapatkan sifat kidal dan keriting, 3 yang akan membawa sifat normal dan keriting, 3 keturunan yang akan membawa sifat kidal dan normal, dan 1 akan membawa sifat resesif, yaitu bertangannya normal dan kemudian rambutnya juga normal. Oke? Nah, kemudian kita lanjut. Saya baca dulu ya yang lagi. Oke.
Di sini kita melihat bagaimana variasi-variasi yang dapat diturunkan di manusia. Misalnya saja kita lihat ciri dari yang nampak. Pipi, ada yang berlesung pipit, ternyata itu adalah dominan, kemudian resesifnya tidak berlangsung pipit. Jadi kalau salah satu dari orang tua kalian ada yang memiliki lesung pipit atau kemudian dari kakeknya yang kemudian neneknya yang ada memiliki lesung pipit, otomatis akan dihasilkan di keturunan keduanya nanti akan ada keturunan yang mempunyai lesung pipi ya. Contohnya nih. Nah, kemudian bagaimana rambut? Rambut kita lihat tadi, rambut itu dilihat dari sifatnya beruntun. Dia dominan, jadi rambut ikal, keriting, dan berombak itu adalah dominan. Sedangkan resesif rambut lurus. Nah, bagaimana dengan rambut kepala? Kita tahu botak itu pasti dominan, akan menutupi tidak botak ya. Bagaimana ibu jari? Ibu jari yang dapat melipat sampai ke pergelangan itu adalah dominan dan menutupi sifat yang tidak dapat melipat ya. Lidah juga, ini adalah semua variasi yang dapat diturunkan oleh manusia. Nah, kalian akan melihat nanti di aktivitas praktikum kalian kali ini, kalian akan diminta untuk membuat percobaan bagaimana kalau misalnya kalian memiliki anak dari hasil perkawinannya, bagaimana kira-kira sifat fenotip yang muncul dari anak kalian. Jadi ini adalah masih suatu berupa simulasi ya. Nah, satu peristiwa yang lainnya yang merupakan modifikasi dari nisbah Mendel, tapi kali ini juga masih membahas modifikasi dari perkawinan yang satu sifat beda monohibrid. Nah, adalah kodominansi, yaitu masih berupa variasi dari semi dominansi tadi, tapi dia di sini perbedaannya adalah kalau tadi kita lihat di kuisnya pertanyaannya perbedaan kodominansi dengan semi dominansi adalah tentu saja persamaannya dia akan mendapatkan nisbah formulasi 1:2:1, akan tetapi A besar A kecil tadi dikatakan dia sebagai kedua alel yang sama-sama diekspresikan dan tidak saling menutupi. Kalau tadi di semi dominansi A besar A kecil dia membawa sifat perantara atau intermediate, dia memadukan antara merah dan putih menjadi pink, yaitu intermediate. Kalau di sini dia tidak bisa, masing-masing dia membawa sifat yang mengekspresikan dirinya sendiri. Artinya apa? Di sini akan dihasilkan A besar A kecil ini akan membentuk satu sifat yang baru ya, atau satu gen yang baru. Ya, kita lihat kemudian apa yang mengikuti ke sistem kodominan. Salah satu contohnya adalah sistem golongan darah ya, sistem A besar B besar. Kita tahu tadi kalau golongan darah A ditentukan oleh IAI 0, kemudian sedangkan ternyata golongan darah A dengan B itu justru dia akan membentuk satu gen yang baru, yaitu adalah golongan darah AB ya. Jadi kemudian artinya dia akan menghasilkan antigen A dan akan menghasilkan antigen B. Jadi sistem AB ini, sistem M besar, ada penggolongan darah yang lainnya M besar, N besar, itu juga merupakan satu sistem yang kodominan. Jadi artinya alel itu juga akan terbentuk sendiri, menutupi sendiri dirinya, dan kemudian mengekspresikan satu sifat yang baru. Nah, kemudian kita lihat lagi contohnya di mana. Kalau contohnya kodominan tadi, A yang berbulu hitam dan putih, harusnya kan kalau dia disebut antara B besar B kecil, boleh jadi hitam dengan putih harusnya menjadi abu-abu ya. Tapi ternyata pada peristiwa kodominan ini, dia akan menjadi satu sifat baru, namanya A yang berbulu-bulu Andalusia. Ya, kalian lihat di sini perbedaannya. Ya, sekarang kita lanjut. Ya, jadi dia akan hasilkan 50% atau 2 fenotip yang akan membawa, ini heterozigot B besar B kecil akan membawa satu sifat baru. Bukan perpaduan hitam putih menjadi abu-abu ya, tapi dia akan menjadi blue Andalusia. Jadi satu sifat baru. Itu akan membedakan kodominansi dengan semi-dominansi. Bagaimana nanti peristiwa kodominansi dan semi-dominansi itu muncul di praktikum kalian, nanti kalian akan bisa membedakan bagaimana apakah ini termasuk peristiwa semi-dominansi atau kodominansi. Ya, jadi kemudian ini Ibu coba-coba juga ikut mensimulasi dari praktikumnya.
Di situ kan tujuannya kalian nanti akan diminta melakukan semua instruksi dari unit, praktikum, praktek. Setelah kemudian kalian setelah dari hasil potensi kemungkinan dari jatuhnya koin yang kalian mainkan tadi, misalnya muncul kemudian yang muncul ternyata adalah dari dua kali koinnya tadi dilempar itu dihasilkan, saya di sini kemudian mencoba-coba, dari situ saya mengumpulkan, misalnya di situ kan kalian nanti ada diminta ya kan, setelah melakukan tos, berapa kali tos, kemudian dia dapatkan kombinasi, seolah-olah ini adalah kombinasi genotip dari hasil permainan anak-anak ya di gamenya. Kemudian ini seperti ini saya dapatkan pola genotip R kecil, kemudian tidak ada pembelahan pada dagu, ada ya, ini sorry, tidak ada belah dagunya, ini C besar, kemudian H besar, dia rambutnya ikal. Ternyata saya tidak memilih rambut ikal di sini ya, harusnya di sini adalah H kecil, ya, kemudian ini harusnya H kecil ya. Kemudian di sini karena rambutnya lurus ya. Oke, jadi fenotipnya yang nampak adalah bagaimana? Nampaklah di situ kemudian fenotipnya nampak seperti ini anaknya. Dia memiliki matanya bulat, sesuai tadi matanya di sini. Bagaimana? Ya, kalian lihat di situ yang Ibu hasilkan di situ dia berupa mata kecil, A kecil, matanya bulat, kemudian posisi matanya S kecil lurus ya, kemudian ukuran matanya L besar, mata besar. Dalam ilustrasinya di permintaan sheet-nya itu kalian diminta menggambarkan hasil yang telah kalian dapatkan. Dalam ilustrasinya Ibu mendapatkan anak seperti ini, dan kemudian kalian diminta memberikan nama, saya berikan nama dia Labola. Oke, demikian anak-anak, kalian oke, demikian. Ya, saya rasa demikian. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.